Geng, ada babak baru dari kasusnya P. Diddy. Ya, terakhir kali kita bahas informasi terbaru tentang P. Diddy itu sekitar sebulan lalu, di mana skandalnya P. Diddy ini sudah masuk ke dalam tahap persidangan dan sudah memanggil atau menghadirkan beberapa saksi. Salah satunya adalah Casey Ventura, mantan pacar sekaligus korban dari kasus ini, yang mana dia menuntut P. Diddy atas segala perlakuan yang gak baik, mulai dari pemaksaan agar mau menuruti fantasinya P. Diddy, memaksa Casey untuk ikut pesta menyimpang, dan kekerasan yang dia alami, mau itu fisik, psikis, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh P. Diddy selama bertahun-tahun. Sebelumnya juga disebutkan ada 120 pria dan juga wanita yang mengaku menjadi korban dari P. Diddy. Kemudian di pembahasan gue kemarin juga menyebutkan ada seorang pekerja pria yang bernama Daniel Philip yang memang dibayar oleh P. Diddy untuk berhubungan dengan Casey. Dalam persidangan juga Daniel ini bersaksi ketika itu dia memang melihat P. Diddy berperilaku kasar kepada Casey seperti itulah, menjambak, menyeret, dan lain-lain. Dan setelah Casey dan Daniel memberikan kesaksian, ada beberapa saksi juga yang akhirnya ikut dipanggil oleh polisi, geng. Ada yang pernah jadi karyawan P. Diddy, ada juga mantan pacar dari Casey yaitu Kid Cudi, yang mana dia memberikan kesaksian di dalam persidangan. Dari semua kesaksian itu, mereka semua mengaku pernah melihat P. Diddy melakukan kekerasan terhadap Casey, serta menjalankan pesta yang bernama Freak Off. Tapi geng, yang mengejutkannya adalah P. Diddy di dalam kasus ini ternyata malah dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan dari 4 tuduhannya, kecuali tuduhan prostitusi. Nah, kenapa bisa nih P. Diddy ini bebas? Kita akan bahas di dalam pembahasan kali ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Jadi geng, sebelum gue bahas kenapa P. Diddy bisa terbebas dari tuduhan lainnya selain prostitusi, kita akan bahas dulu nih geng beberapa saksi yang dipanggil ke pengadilan selain Casey dan Daniel, karena setelah mereka ada lagi geng yang dipanggil. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam pembahasan beberapa kesaksian yang memberatkan P. Diddy. Jadi geng, salah satu yang dipanggil itu bernama Israel Flores. Dia ini adalah seorang penjaga keamanan di Hotel Intercontinental Los Angeles yang menjadi lokasi tempat di mana P. Diddy melancarkan aksi kasarnya terhadap Casey pada tanggal 5 Maret tahun 2016. Israel ini mengaku pada saat itu dia menerima laporan mengenai seorang wanita yang sedang dalam kondisi tekanan, kesulitan, dan Israel ini langsung naik ke lantai 6 di mana wanita tersebut berada. Ketika sampai di lantai itu, dia melihat P. Diddy dan Casey tepat di depan lift. Israel ini mendeskripsikan bagaimana pemandangan ketika dia melihat P. Diddy dan Casey. Dia bilang kalau P. Diddy seperti menunjukkan tatapan mata iblis katanya. Dan P. Diddy cuma dia melihat Israel, ke arah Israel. Dan sementara Israel melihat ke arah Casey, di mana di saat itu Casey udah terlihat matanya lebam seperti habis ditonjok. Nah, ketika dia melihat kondisi Casey yang kayak gitu, dia langsung membawa Casey keluar dari hotel. Setelah itu Israel mengaku kalau P. Diddy mencoba menawarkan uang kepada si Israel sebagai uang tutup mulut. Uang tersebut diberikan kepada Israel agar rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi yang dilakukan oleh P. Diddy itu tidak disebarkan. Namun uang tersebut ditolak oleh si Israel, nggak diterima sama dia. Dan selama kesaksian si Israel ini, jaksa mengajukan bukti berupa beberapa video mengenai dugaan penyerangan yang memperlihatkan ketika P. Diddy mencengkram leher Casey, badan Casey, dan melempar dia jatuh ke lantai. Terus sempat diseret juga. Nah, pengacara P. Diddy berpendapat bahwa video tersebut bisa mempengaruhi pihak juri secara nggak adil, tapi hakim memutuskan untuk tetap memperbolehkan juri melihat video-video tersebut. Nah, pengacara P. Diddy juga mencatat bahwa perkataan dari Israel yang menyebutkan kalau P. Diddy menunjukkan tatapan jahat itu nggak tertulis di dalam laporan sebelumnya mengenai insiden tersebut. Nah, kemudian geng, selain si Israel tadi, ada lagi nih seorang agen federal di investigasi keamanan dalam negeri yang bernama Yasmin Binda. Dia ini bersaksi mengenai penggeledahan yang dia lakukan di kamar hotel P. Diddy gak lama setelah dia ditangkap pada bulan September 2024. Menurut kesaksian si Yasmin ini, penyidik di saat itu menemukan uang tunai sebesar $9.000 AS yang kalau dirupiahkan sekitar 145 juta rupiah. Selain itu ada sebuah obat-obatan yang hasil ujinya menunjukkan positif mengandung MDMA dan ketamin. Lalu ada juga beberapa barang seperti pelumas, baby oil yang menurut kesaksian lain itu digunakan ketika P. Diddy melangsungkan party freak off. Gila.
Kesaksian selanjutnya datang dari Dawn Richard yang merupakan mantan anggota grupnya P. Diddy, yaitu Danny T. Kane. Dawn ini ya bilang kepada juri bahwa dia melihat secara langsung saat P. Diddy menyerang Casey pada beberapa kesempatan, termasuk ketika tahun 2009 di Los Angeles, di mana pada saat itu Casey sedang memasak untuk sarapan. Nah, Dawn juga bercerita P. Diddy itu turun ke lantai dan marah-marah dengan emosi ya, sambil bilang nih ke si Casey, "Di mana telur-telurnya?" gitu, telur buat sarapan. Dan P. Diddy juga memberitahu Casey kalau dia nggak pernah melakukan apapun dengan benar, alias kayak lu nggak pernah benar ya kerjanya gitu. Karena merasa kesal, P. Diddy ini ya mencoba untuk menghampiri Casey dan mengambil wajan yang berisi telur, lalu dia gebuk kepalanya Casey dan sampai Casey-nya jatuh ke lantai. Nah, di saat itu Dawn juga mengatakan kepada juri kalau dia menyaksikan P. Diddy meninju wajah Casey, padahal di saat itu Casey masih berstatus sebagai pacarnya. Nah, dan kejadian itu ditekankan lagi terjadi pada tahun 2009 sebelum sebuah festival musik yang diadakan di Central Park. Nah, karena tinjuan P. Diddy ini, wajah Casey sampai luka-luka sehingga dia harus menyembunyikannya menggunakan kacamata hitam dan juga make up supaya nggak dilihat sama publik. Nah, ketika dia melihat Casey yang menutupi wajah menggunakan kacamata hitam, Dawn dengan beberapa anggota Danny T. Kane yang lain ya, itu juga ikut-ikutan memakai kacamata hitam mengikuti Casey ya, yang bagi mereka itu ditunjukkan sebagai kamuflase dan juga dukungan lah terhadap Casey supaya mereka bareng-bareng lah, nggak terlihat aneh gitu. Nah, lalu Dawn juga cerita kepada juri kalau kekerasan yang dilakukan oleh P. Diddy jadi meluas nih ke tempat umum, yang mana pada saat itu P. Diddy meninju perut Casey ketika sedang makan malam bersama dengan Usher, Neo, dan salah satu pendiri dari Interscope Records yang bernama Jimmy Iovine. Ya, Dawn bilang tuduhan itu di dalam gugatan perdata terhadap P. Diddy, tetapi ya pengacara P. Diddy menekankan kalau pembicaraan Dawn sebelumnya tentang makan malam itu tidak menyebutkan tamu-tamu penting, yaitu Usher, Neo, serta Jimmy. Ya intinya apa ya? Ya pengacara sih ya, dia tahu cari celahnya dibolak-balik gitu kan. Yang mana ya dia bilang, "Oh lu cerita begana-begono, tapi di dalam laporan lu gak ada tuh yang lu sebutkan tadi." Kayak gitu-gitulah pengacaranya. Nah, geng, gue kan udah beberapa kali ya bahas tentang P. Diddy ini. Kita juga udah tahu kalau seberapa berkuasanya dia dan pengaruhnya kuat banget di Amerika sampai kasusnya baru terungkap lama banget. Bahkan sekarang kabarnya dia juga ya cuma dikenakan satu jenis tuduhan aja. Ya semuanya karena apa? Ya semuanya karena uang. Dan ya gue gak saranin kalian buat jadi kayak P. Diddy ya, tapi dari sini kita belajar kalau memang ya secara finansial itu penting banget untuk kita perhatikan. Dan makanya di zaman sekarang semuanya rela untuk mencari nafkah, mendapatkan uang sekalipun harus dengan menggunakan cara yang tidak halal ya kan, mencuri atau korupsi gitu, itu bahaya banget. Nah dibandingin kalian pakai cara-cara yang gak baik, di sini gue pengen nyaranin kalian untuk pakai cara yang lebih halal aja, berusaha sendiri gitu ya, pakai skill kalian untuk bisa menghasilkan rezeki gitu kan. Banyak caranya. Salah satu contohnya yang akan gue sampaikan ini. Tapi ingat ya, sekali lagi gue selalu mengingatkan kalian bahwa ini hanya diperuntukkan untuk yang ingin belajar menjadi seorang trader. Lagi-lagi ya, trader beneran ya, bukan yang tebak-tebakan, bukan yang kayak apa ya, mikirin naik turun kayak yang diajarin sama Ika ataupun Bang DS ya kan. Tahu kan yang kemarin itu Inomo itu. Nah itu adalah binary option. Itu kalian disuruh nebak naik apa turun. Nah kalau itu tidak dibenarkan karena memang itu mendekati gambling gitu ya. Kita cuma disuruh mainin insting, nebak-nebak, dan ya kecurangannya sangat besar gitu. Nah kalau yang gue sampaikan ini adalah sebuah platform yang sesuai dengan kalian yang ingin berprofesi menjadi seorang trader. Kalian bisa pantau di mana aja, kapan aja, asalkan ada handphone dan internet. Dan profesi sebagai trader dimanapun di Indonesia, di dunia, itu adalah profesi yang resmi gitu. Kalian boleh cek sendiri. Untuk belajar, kalian bisa menggunakan modal atau dana yang kecil-kecilan dulu, yaitu kalian bisa mencoba di Finex. Finex ini sudah ada selama 12 tahun nih, sudah berdiri selama 12 tahun menemani para trader dunia dan memiliki izin resmi seperti dari Bapeti, JFX, dan lain-lain. Nah, jadi nggak bodong-bodongan gitu. Dengan izin resmi ini, Finex ini pastinya diawasi oleh lembaga resmi negara kita dan legal. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang trader, kalian harus paham bahwa platform trade itu harus resmi dan itu ada ilmunya, nggak asal tebak naik turun, nggak gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya pengalaman ya
sebelumnya nggak punya pengalaman, tenang aja. Tampilan dari interface Finex ini simple banget dan mudah untuk digunakan, jadi cocok banget buat kalian yang pemula. Data dan dana kalian juga semua akan diamankan oleh Finex, dan proses deposit serta penarikannya juga cepat. Dan pastinya tersedia layanan pelanggan selama 24 jam. Ini berguna banget buat kalian yang bingung kalau mengalami kendala dan bisa minta bantuan lewat fitur tersebut. Depositnya juga mulai dari $10 aja. Dengan deposit segitu, kalian udah bisa mulai melakukan perdagangan di Finex. Yang bikin menariknya lagi, Finex itu punya fitur yang namanya Finex Starter Pack. Starter Pack ini adalah fitur atau bonus spesial bagi semua pengguna. Mau kalian pengguna lama ataupun pengguna baru, mau kalian udah pro ataupun masih pemula, ya kalian akan mendapatkan beberapa keuntungan dari Starter Pack ini, yaitu analisis perdagangan dari para ahli, materi edukasi gratis, webinar gratis, dan pengumuman live session. Nah, masih banyak lagi di sana. Finex juga memperdulikan para penggunanya agar kalian juga paham gimana caranya menjadi trader. Banyak banget manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau pakai Finex dan kalian berniat ingin jadi trader. Makanya gue katakan ya, Finex ini nggak cuma cocok untuk yang udah pro, tapi juga kalian yang baru mulai untuk menjadi seorang trader. Silahkan manfaatkan kesempatan ini buat kalian yang mau memulai, dan langsung aja scan QR yang ada di layar atau klik link yang ada di deskripsi, geng. Sekarang kita lanjut ke kontennya. Nah terus, di tahun 2024, Dawn ini pernah menggugat P. Diddy, geng, atas tuduhan penyerangan, pelanggaran hak cipta, dan penahanan secara tidak sah. Dawn juga menuduh berbagai hal lain terhadap P. Diddy, seperti dia yang sudah meraba-raba tubuhnya berkali-kali, memaksa agar Dawn bekerja dalam kondisi yang gak manusiawi, dan lain-lain lah. P. Diddy di saat itu membantah semua tuduhan tersebut, dan pada bulan Mei, tim kuasa hukum P. Diddy mengajukan permohonan agar kasus tersebut dibatalkan. Nah, pengacara P. Diddy yang bernama Nicole Westmoreland itu bilang kalau kesaksian Dawn mengenai dugaan penyerangan itu sudah beberapa kali berubah. Dia juga menyebutkan kalau Dawn ini bersaksi melawan P. Diddy karena P. Diddy sudah menghancurkan karir musiknya dengan membubarkan Danity Kane. Jadi kalau tuduhan dari pihak P. Diddy ya, mereka tuh kayak bilang, si Dawn ini cuma sirik aja, iri, sakit hati sama P. Diddy karena gara-gara P. Diddy bubarin grup itu dia nggak make it, dia udah nggak tahu cari makan lagi, kurang lebih kayak gitu dari pihak P. Diddy-nya. Nah, tapi menurut kalian gimana, geng? Kesaksian dari Dawn itu apakah jujur atau dia memang ya sakit hati aja dan ngarang-ngarang cerita? Coba deh menurut kalian, coba tinggalkan komentar di bawah. Terus geng, ada kesaksian berikutnya yang datang dari Carey Morgan yang merupakan mantan sahabat dari Casey. Di dalam persidangan, dia ini bersaksi atas dua kejadian di mana dia mengaku menyaksikan secara langsung P. Diddy menyerang Casey. Carey mengatakan pernah melihat P. Diddy memukul Casey di sebuah rumah yang disewa oleh P. Diddy di Hollywood Hills, dan yang kedua terjadi ketika P. Diddy dan Casey berada di Jamaika. Carey itu sempat mendengar Casey berteriak dan Carey langsung pergi menuju ke lorong untuk memastikan kondisi Casey di saat itu. Dan Carey mendeskripsikan kalau lorong tersebut sangat panjang dan di saat itulah dia melihat P. Diddy serta Casey keluar dari kamar tidur utama dan P. Diddy menyeret Casey di lantai dengan menarik rambutnya. Kacau banget ya P. Diddy ya, kayak binatang loh diperlakukan pacarnya. Kemudian, jaksa itu sempat bertanya ke Carey mengenai kejadian setelah insiden tahun 2016 saat P. Diddy diduga menyerang Casey. Nah, ceritanya Carey itu sesuai dengan kesaksian Casey, di mana polisi datang setelah kejadian itu tapi Casey menolak untuk bekerja sama dengan polisi, alias dia nggak mau ngelaporin P. Diddy. Ya mungkin karena di saat itu antara takut atau masih sayang banget sama P. Diddy, jadi dia kayak pasrah aja gitu. Bahkan dia nggak mau jujur tentang apa yang dia alami kepada polisi. Yang jadi pertanyaannya ya, kenapa Carey disebut sebagai mantan sahabatnya Casey? Nah, gimana ceritanya kok mantan sahabat gitu? Apa selama ini berteman bentar doang terus udah gak temenan lagi? Tapi kok Carey-nya mau memberikan kesaksian gitu kan? Nah ternyata di dalam persidangan itu Carey menjelaskan kalau pertemanan mereka berakhir pada tahun 2018 setelah Carey mengaku kalau P. Diddy mencoba untuk mencekik dia dan memukul dia dengan gantungan baju yang terbuat dari kayu. Alasan P. Diddy melakukan itu menurut kesaksian Carey agar Carey bisa memberitahu P. Diddy dengan siapa Casey berselingkuh. Jadi dipaksa gitu, geng. Di sisi lain, Casey sembunyi di kamar mandi saat insiden tersebut terjadi dan Carey juga mengaku kalau dia mendapatkan uang sebesar $30.000 Amerika atau sekitar 485 juta rupiah dari P. Diddy setelah dia mengancam akan menggugat apa yang P. Diddy lakukan kepada dia. Nah, Carey juga mengatakan bahwa dia menandatangani perjanjian kerahasiaan sebagai imbalan atas uang tersebut. Dan karena itulah persahabatan dia dengan Casey jadi berakhir. Jadi Casey itu kayak mikir, lo nuker kejujuran, lo nuker persahabatan kita dengan uang yang diberikan oleh P. Diddy. Makanya Casey sakit hati sama si Carey ini. Tapi in the end of the day, dia tetap menjadi saksi bagi kasusnya Casey.
Terus geng, ada lagi nih kesaksian yang datang dari David James yang merupakan mantan asisten pribadinya P. Diddy. Dia ini cerita selama bekerja sebagai asisten pribadi P. Diddy dan menceritakan pengalamannya ketika pertama kali dia masuk ke kantor pusat Bad Boy Entertainment untuk interview kerja. David menjelaskan kepada juri berbagai tugas yang dia lakukan untuk P. Diddy geng. Mulai dari mengisi perlengkapan di kamar hotel, membeli narkoboy, sampai menjadi supir pribadi P. Diddy. Yang pada saat itu dia disebut membawa beberapa senjata api karena kondisi dia sedang berseteru dengan saingannya yaitu Suge Knight, dan di momen yang sama itu P. Diddy ingin bertemu dengan Suge Knight juga. Jadi dia jaga-jaga jadi bawa pistol gitu. Nah, pihak juri di persidangan pertama kali mendengar mengenai dugaan pertemuan antara P. Diddy dan Suge Knight dalam kesaksiannya Casey, dan David mengatakan peristiwa itulah yang membuat David memutuskan untuk berhenti menjadi asisten pribadi P. Diddy karena merasa ketika bekerja dengan P. Diddy nyawanya terancam. Ya, ini orang problematik, kemana-mana bawa pistol, ketemu sama Suge Knight yang jelas-jelas ini gangster besar. Bisa-bisa yang didor harusnya P. Diddy, malah dia yang didor, makanya dia agak takut. Nah, selanjutnya geng, ada seorang pria yang bernama Sharai Hayes. Pekerjaannya itu adalah sebagai penghibur. Nah, dia ini disewa oleh P. Diddy sekitar 12 kali. Nah, Sharai ini bercerita, dia pernah pertama kali bertemu ya dengan P. Diddy dan juga Casey pada tahun 2012, yang mana pada saat itu dia disewa agar membantu menciptakan gerakan-gerakan yang gitu ya, yang akan dipertunjukkan untuk sebuah acara ulang tahun P. Diddy. Dia bersaksi kalau Casey memerintahkan dia untuk datang ke Trump International Hotel and Tower yang ada di Central Park West, Manhattan, untuk menampilkan aksi yang gak senonoh. Ketika Sharai ini tiba di sana, Casey itu meminta dia untuk melumuri sekujur tubuhnya dengan baby oil, sementara P. Diddy menonton aksi Sharai tersebut. Sharai mengingat bagaimana kondisi dan tata letak dari ruangnya, yang mana dia bilang lampu di ruangan tersebut remang-remang, semua perabotan ditutup menggunakan spray, dan ada sebuah ruangan yang cukup luas di mana Sharai ini duduk dan P. Diddy duduk di seberangnya. Jadi kayak duduk-duduk hadap-hadapan gitu. Terus geng, ada sebuah mangkuk kecil yang diisi dengan baby oil. Sharai bercerita ketika itu P. Diddy tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Sesekali dia juga melampiaskan hasratnya sendiri. Ya, self-service lah. Nah, selama Sharai ini menampilkan aksinya itu, P. Diddy juga memberikan arahan kepada Casey untuk menuruti fantasinya. Dan setelah pertemuan itu, Sharai dipanggil lagi geng selama kurang lebih 12 kali. Seperti yang gue katakan sebelumnya. Dan di dalam sekali pertemuan, Sharai bisa mendapatkan sekitar 1.200 sampai dengan $2.000 AS atau setara dengan 19 sampai 32 juta rupiah. Dan saat diperiksa kesaksiannya oleh pengacara P. Diddy, Sharai mengaku kalau dia melihat Casey terkadang tersentak ketika mendapatkan perintah dari P. Diddy, namun kadang juga dia melihat kalau Casey tampak nyaman dan tidak merasa terancam sama P. Diddy. Jadi kayak misalkan disuruh nih, Casey, kayak dia kaget gitu, kayak aduh, apalagi nih, kayak gitu. Nah, tapi sesekali Casey ini terlihat kayak nyaman-nyaman aja gitu, kayak nggak ada tekanan, nggak ada apa gitu. Apakah itu dia menyembunyikan ketakutannya? Kita nggak tahu. Dan kesaksian Sharai ini berpotensi untuk melemahkan pengakuan dari Casey sendiri yang mengatakan kalau selama ini P. Diddy sudah memaksa dia untuk melakukan aksi yang nggak senonoh. Nah, ini agak pisau bermata dua lah. Bisa jadi memberatkan P. Diddy, bisa jadi melemahkan pengakuan dari Casey. Nah, kurang lebih seperti itulah pengakuan dari Sharai, si penari atau penghibur gak senonoh ini. Nah, terus geng, ada lagi nih pengakuan dari seorang agen federal yang bersaksi di dalam persidangan yang bernama Gerald Gannon. Dia ini agen khusus dari investigasi keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Dia bersaksi kalau agen federal menemukan bagian dari 2 senjata AR-15 dengan nomor seri yang dirusak. Senjata itu ditemukan tidak jauh dari sebuah tempat yang diduga menjadi tempat P. Diddy menyimpan berbagai barang-barang yang dia gunakan di dalam freak off seperti baby oil, pakaian dalam, high heels, dan mainan dewasa. Selain itu, Gerald juga bersaksi ya kalau petugas menemukan pistol yang masih penuh dengan peluru di dalam sebuah koper yang ditemukan di rumah P. Diddy. Ada dokumentasi barang-barang lainnya yang ada di rumah P. Diddy yang diduga itu adalah narkoboy berbentuk pil, marijuana, dan obat-obatan lain. Narkoboy itulah yang diduga digunakan oleh P. Diddy kepada wanita-wanita yang dia ajak ke freak off agar mereka kehilangan kesadaran dan bisa melakukan segala perintah P. Diddy selama berhari-hari tanpa merasa kelelahan sedikit pun. Nah, jadi kesaksiannya berlapis-lapis semakin banyak. Dan gak berhenti sampai di situ aja. Ada kesaksian lagi dari mantan asisten pribadinya P. Diddy yang bernama George Kaplan. George ini bekerja selama 15 tahun geng. Tapi dia akhirnya keluar dari pekerjaannya dengan P. Diddy karena merasa sudah gak bisa lagi menangani masalah P. Diddy yang selalu melakukan kekerasan. George ini bilang kalau dia melihat kekerasan yang dilakukan oleh P. Diddy di dalam 3 kejadian. Salah satunya terjadi ketika P. Diddy memanggil George ke kamar tidur P. Diddy dan melihat di sana ada Casey yang sedang menangis dan mukanya udah memar-memar. Terus George juga ngeliat P. Diddy memegang gelas whisky di atas kepala Casey ya selama penerbangan ke Las Vegas
Kasar banget. Dan insiden lainnya terjadi pada tahun 2015 ketika P. Diddy sedang dalam kondisi yang emosi melemparkan sebuah apel ke arah pacarnya yang lain. Jadi pacarnya nggak cuma Casey, ada yang lain lagi. Nah, dia lempar apel itu ke pacarnya itu. Dan George juga memberitahu kalau dialah yang menyiapkan dan membersihkan kamar hotel setelah P. Diddy menginap di sana. Dan dia juga mengatakan kalau dia sering sekali cuma diberikan waktu selama beberapa jam aja untuk menyiapkan kamar dan disuruh untuk membawa tas yang berisi barang-barang seperti lilin, baby oil, pelumas, pengeras suara, dan pakaian ganti. Dan ketika P. Diddy sudah selesai dengan aksinya, George yang membersihkan kamar tersebut. Karena P. Diddy khawatir kalau staf hotel yang membersihkan kamarnya, mereka mungkin akan mencoba menjual video yang nantinya mereka rekam sendiri tentang apa saja yang dilakukan oleh P. Diddy. Jadi kayak ketika ada yang bersih-bersih, ya ada yang iseng ngerekam, wah ini P. Diddy ngelakuin ini nih, ngelakuin ini. Nah terus terkesebar, dijual videonya ke para paparazzi atau media gitu. Nah makanya P. Diddy nggak mau, dia maunya anggotanya aja yang ngebersihin. Nah kurang lebih itu salah satu langkah P. Diddy untuk menyembunyikan aksinya selama ini. Terus geng, selanjutnya ada pengakuan dari Scott Mescudi atau Kid Cudi. Dia ini mantan pacar dari Casey. Di dalam persidangan dia itu cerita ketika dia menjalani hubungan dengan Casey, hubungan mereka itu nggak tenang karena selalu mendapatkan ancaman dari P. Diddy. Ketika berpacaran dengan Casey, Kid Cudi ini bilang bahwa dia mendapatkan panggilan telepon yang tiba-tiba dari Casey. Casey ngasih tahu dia kalau P. Diddy sudah tahu mengenai hubungan mereka berdua. Dan setelah mendapatkan kabar itu, Kid Cudi bilang kalau dia akan menjemput Casey. Dan nggak lama dari itu, Kid Cudi mendapatkan telepon dari asistennya P. Diddy dan memberitahukan kalau P. Diddy sudah berhasil membobol rumahnya Kid Cudi. Gila banget ya, toksik parah ini orang. Dan Kid Cudi langsung pulang ke rumahnya, tapi di sana dia nggak menemukan adanya P. Diddy. Ya itu cuma sekedar ancaman gitu. Meskipun memang pada saat itu terlihat kalau seperti ada yang masuk ke rumahnya dia. Dan hal ini bisa dilihat dari kado-kado Natal yang dia beli untuk keluarganya yang awalnya sudah dibungkus rapi, tapi kondisinya udah acak-acakan terbuka. Anjingnya dia juga ditemukan terkunci di dalam kamar mandi, yang artinya berarti ada orang yang masuk ke rumahnya dia. Dan di saat itu dia merasa khawatir P. Diddy bakal bertindak lebih jauh lagi. Dan Kid Cudi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Nah jadi segila itu tuh P. Diddy tuh. Dia nggak ada takut-takutnya geng. Dan waktu itu Casey ini juga pernah bersaksi kalau P. Diddy mengancam akan meledakkan mobil milik Kid Cudi. Nah, dalam kesaksian Kid Cudi, hal ini beneran terjadi, geng. Di awal tahun 2012, di saat itu, atap mobil Porsche-nya dipotong oleh seseorang untuk meletakkan bom molotov yang menyala ke dalam mobil. Akibatnya, mobil Kid Cudi jadi hangus terbakar sesuai dengan ceritanya Casey. Kacau banget ya. Segila itu loh P. Diddy loh. Seberani itu dia. Dan kesaksian dari Kid Cudi ini juga sejalan dengan cerita dari mantan asisten pribadinya P. Diddy yang lain. Ya, jadi asisten pribadinya kan banyak tuh. Nah, yang bercerita ini namanya Capricorn Clark. Dia ini cerita nih, pada dini hari tanggal 22 Desember tahun 2011, P. Diddy itu datang ke apartemennya dengan membawa pistol dan memaksa dia untuk pergi bareng P. Diddy ke rumah Kid Cudi. Clark ini sempat nolak, tapi P. Diddy tetap maksa agar Clark mau ikut. Mau gak mau Clark di saat itu nurut, geng. Soalnya P. Diddy memegang senjata api. Dan ketika mereka sampai di rumah Kid Cudi ternyata gak ada di rumah. Dan sesuai dengan cerita Kid Cudi tadi. Dan Clark bersaksi kalau P. Diddy memerintahkan dia dan pengawalnya dia untuk meyakinkan Kid Cudi agar tidak melaporkan kepada polisi atas apa yang dilakukan oleh P. Diddy, yaitu membobol rumahnya tersebut. Jadi P. Diddy ngingetin gitu kayak kasih tahu ya ke si Kid Cudi-nya gitu kalau dia jangan sampai lapor polisi, katanya gitu. Dan saat Clark kembali ke rumah P. Diddy dan juga Casey, ya, dia melihat P. Diddy sedang menendang Casey beberapa kali di arah perut. Nah di saat itu Clark nggak bisa berbuat apa-apa, geng. Nah selain itu Clark juga mengaku dia pernah dipaksa untuk mengikuti tes kejujuran selama tahun pertama dia bekerja untuk P. Diddy. Setelah ada beberapa perhiasan yang dititipkan kepada Clark itu hilang. Dan di saat itu Clark ini ngaku kalau dia sampai gagal di dalam tes tersebut, ya, dia bakal dibuang ke East River. East River berarti apa ya, sungai timur gitu. Berarti bakal dibuang ke sungai gitu, bakal dihabisin. Terus geng, yang gak kalah mengagetkannya adalah ada sebuah kesaksian dari mantan asisten pribadinya P. Diddy. Nah, namanya itu disamarkan, ya, bukan nama asli. Namanya disamarkan menjadi Mia. Jadi Mia ini gak cuma asisten pribadi doang, tapi juga menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh P. Diddy. Nah, Mia ini sempat memberikan kesaksian kalau P. Diddy itu pertama kali melakukan kekerasan seksual kepada dia setelah beberapa bulan dia bekerja sebagai asisten pribadinya P. Diddy. Dan insiden ini terjadi di sebuah hotel yang ada di New York. Nah, pada saat itu ya, P. Diddy itu sempat menyewa sebuah penthouse. Dia meminta Mia untuk berbicara empat mata dengan P. Diddy secara pribadi. Dan mereka itu berbicara di dapur.
gitu. Di momen itu P. Diddy berdasarkan cerita dari si Mia ini ya, dia itu memasukkan tangannya ke dalam gaun atau pakaian yang digunakan oleh Mia dan kemudian ya mencium si Mia. Dan beberapa bulan kemudian ya P. Diddy akhirnya juga merudah paksa si Mia ini di rumahnya P. Diddy yang lain yang ada di daerah Beverly Grove Drive yang ada di Los Angeles. Insiden ini terjadi ketika Mia itu sedang tertidur pulas. Nah terus pas dia bangun, dia ngeliat kayak ada orang di atasnya dia. Dia ngeliat orang itu adalah P. Diddy yang udah niban badannya dia dan mengucap kayak gitu. Jadi jangan berisik. Nah kemudian langsung membuka celananya dan menggunakan satu tangan dan langsung dirudah paksa. Nah di lain waktu P. Diddy ini kembali melakukan aksi yang sama dan memaksa Mia ini untuk melakukan adegan dewasa dengan menggunakan mulut. Ya intinya dari pengakuan Mia itu ya cukup meyakinkan gitu geng. Nah terus geng, selain mendapatkan kekerasan dari P. Diddy, Mia juga bersaksi kalau dia melihat beberapa kali ketika P. Diddy melakukan kekerasan kepada Casey, pacarnya P. Diddy, dan itu terjadi berulang kali dan dimanapun mereka berada. Jadi Casey ini udah jadi kayak pelampiasannya P. Diddy gitu. Dan mau itu ketika berada di rumah, di apartemen, di hotel, atau ketika sedang mengadakan pesta, bahkan ketika mereka sedang berlibur, pasti ada aja momen Casey itu mendapatkan kekerasan dari P. Diddy. Dan kekerasannya juga macam-macam geng. P. Diddy pernah mukul, ngebanting, membenturkan kepala, sampai ngejar-ngejar Casey. Nah, Mia ini juga yang terkadang membantu menyiapkan kamar hotel yang digunakan oleh P. Diddy untuk party freak off yang berlangsung selama beberapa hari. Nah, Mia menyiapkan lotion, baby oil, pengaman, lilin untuk acara tersebut, semuanya lah. Dan ketika sudah selesai, Mia juga yang akan membersihkan kamar dari bekas yang udah dilakukan oleh P. Diddy. Pokoknya sejorok itu deh, agar nggak ada yang tahu mengenai pesta menggelikan tersebut. Dan Mia pernah mendapatkan perlakuan kasar juga dari P. Diddy dengan dilempari barang-barang ke arah dia seperti buku, komputer, atau semangkok spaghetti atas kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sepele. Misalkan ketika dia ngebersihin bekas party freak off kurang bersih atau apa gitu. Dan ketika suatu momen P. Diddy melempari dia dengan komputer, ya itu semua gara-gara wifi lelet. Mereka di saat itu sedang berada di lokasi syuting music video di Los Angeles. Tiba-tiba lelet gitu internetnya. Nah, Mia ini yang jadi pelampiasan P. Diddy. Dia dilempar dengan PC, dengan komputer. Tapi di dalam hal ini gue agak ragu ya. Kayaknya bukan PC sih, mungkin laptop mungkin ya. Masa ya dia bawa PC gitu. Nah itu dia pengakuan dari asisten pribadinya P. Diddy yang namanya disamarkan menjadi Mia. Terus kemudian nih geng, ada lagi nih pengakuan dari Sylvia Oken. Dia ini merupakan manajer hotel Beverly Hills di Los Angeles. Nah dia ini juga bersaksi ya. Dia juga pernah melihat P. Diddy yang mana sering menginap di hotel tempat dia bekerja dengan menggunakan nama samaran yaitu Frank Black atau Philip Pines. Bacanya gimana nih? Philip Pines atau Pins, intinya kayak gitu ya. Nah menurut saksi lain ya, nama itu adalah nama alias atau AKA As Now As dari P. Diddy. Dan Sylvia menyebutkan kalau P. Diddy itu pernah dikenakan charge sebesar $300 untuk membersihkan gorden di kamar yang ditempati dia, dan biaya tambahan sebesar $500 untuk membersihkan furnitur yang ada di hotel tersebut yang sudah terkena minyak. Paham ya? Minyak apa? Dan ini menandakan kalau memang P. Diddy ini melakukan aksinya menggunakan baby oil di hotel tersebut, geng. Dan terus ada kesaksian lain yang diberikan oleh Eddie Garcia yang merupakan petugas keamanan di hotel Intercontinental di Los Angeles. Dan dia bercerita sekitar 1 jam setelah dia bertugas pada tanggal 5 Maret tahun 2016, Eddie ini sempat menerima panggilan telepon dari kantornya, yang mana itu adalah telepon dari Christina Koram, yaitu kepala stafnya perusahaan P. Diddy, yang meminta salinan rekaman CCTV. Nah, Eddie ini bilang kalau dia nggak bisa langsung ngasih rekaman CCTV itu ya karena dia harus menghubungi manajemen hotel atau mendapatkan perintah dari pengadilan dulu. Dan Eddie menyebutkan kalau Christina sudah berada di hotel 1 jam kemudian setelah telepon tersebut, yang mana dia mencoba untuk mengambil rekaman CCTV itu. Nah di malam harinya dia akhirnya mendapatkan telepon lagi dari si Christina ini. Namun kali ini bukan Christina yang ngomong, melainkan P. Diddy-nya langsung. Nah Eddie di saat itu mendeskripsikan kalau intonasi dari P. Diddy ini kayak gugup, bicaranya sangat cepat gitu, kayak orang panik. Dan P. Diddy mencoba mengklarifikasi kejadian tersebut dengan mengatakan kalau dia minum terlalu banyak alias mabok sehingga berperilaku kasar kepada
Casey, pacarnya, ketika menginap di hotel itu. Makanya dia butuh CCTV itu, geng. Nah, dia juga khawatir kalau rekaman CCTV ini didapatkan oleh orang lain, maka karirnya bisa hancur, katanya. Nah, di saat itulah terjadi kesepakatan nih antara P. Diddy dengan si Eddie ini. Si Eddie itu mau memberikan salinan dari video tersebut. Sebagai imbalannya, Eddie mendapatkan $100.000 secara tunai dari P. Diddy. Kalah juga sama duit tuh orang ya. Nah, akhirnya dibayar tuh sama P. Diddy. Selamatlah P. Diddy di saat itu. Dan yang terakhir adalah kesaksian dari mantan pacarnya P. Diddy yang lain, yang namanya disamarkan nih. Disamarkannya menjadi Jane. Nah, dia ini berpacaran dengan P. Diddy selama 3 tahun dan bersaksi selama 6 hari, geng. Nah, Jane ini bilang kalau P. Diddy itu memberikan dia obat-obatan dan memaksa dia untuk ikut bergabung di dalam party freak off. Nah, sebagian besar waktunya itu dihabiskan bersama dengan P. Diddy selama pesta itu, yang mana berlangsung selama 3 hari lamanya. Jane ini dipaksa oleh P. Diddy untuk berhubungan dengan 3 pria lain selain P. Diddy. Jadi P. Diddy ini kayak seneng banget ngeliat pacarnya tuh disikat-sikatin orang gitu. Dan saat Jane ini sedang berhubungan dengan pria lain ini ya, dengan 3 pria tadi, dan P. Diddy bakal self-service sambil nonton. Ada kelainan nih orang. Dan aktivitas itu mulai berakhir ketika agen federal menangkap P. Diddy pada bulan September tahun 2024. Nah, dia nggak seperti Casey yang bersaksi kalau P. Diddy terkadang menyerang atau mukulin gitu ya, untuk memaksa agar terus mengikuti fantasi anehnya. Tapi Jane ini bilang kalau P. Diddy itu memaksa dia dengan mengancam, nggak akan memberikan dukungan finansial atau nggak dibayar gitu. Nggak pernah main fisik sih, nggak kayak yang diterima oleh Casey. Dan dia terkadang mengancam akan menyebarkan video nggak senonoh yang udah direkam untuk merusak reputasinya Jane. Nah, jadi Jane-nya takut gitu. Dan selain itu, Jane juga bersaksi kalau P. Diddy memukul dia setelah Jane marah karena P. Diddy sempat ketahuan selingkuh dengan cewek lain. Tapi gimana ya, Jane-nya sendiri sebenarnya pacar yang kesekian gitu ya. Terus dia marah gitu. Nah, di saat itulah Jane ini akhirnya dipukuli oleh P. Diddy. Yang selama ini dia dipaksa untuk berhubungan itu nggak pernah dipukuli. Tapi ketika Jane cemburu ya, P. Diddy ternyata selingkuh dengan cewek lain, disitulah Jane pertama kali dipukul oleh P. Diddy. Dan di saat itu sebagai imbalannya, setelah dipukul gitu ya, P. Diddy meminta Jane untuk berhubungan dengan pria bayaran supaya fantasinya P. Diddy terbayarkan. Gila ya geng, banyak banget kesaksiannya, dan sebenarnya masih ada beberapa kesaksian lagi yang dihadirkan di dalam persidangan. Tapi gue rasa saksi-saksi yang gue sebutkan udah cukup menggambarkan apa yang selama ini dilakukan oleh P. Diddy. Dari semua kesaksian tersebut, semua ceritanya jadi saling terkonfirmasi satu sama lain. Nah, yang menjadi permasalahannya sekarang adalah dari 5 tuntutan, P. Diddy cuma diberikan 1 tuntutan aja yang dikabulkan. Padahal kesaksian semua orang jelas-jelas bisa membuat P. Diddy dituntut lebih berat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan tuduhan apa yang dikenakan kepada P. Diddy yang berhasil gitu ya, sementara yang lainnya gugur, ya kan? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai P. Diddy yang hanya mendapatkan ya 1 tuduhan aja. Nah, jadi geng, buat yang belum tahu, ada 5 dakwaan yang dikenakan kepada P. Diddy, yaitu yang pertama adalah pemerasan. Dakwaan kedua adalah perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan, atau paksaan terhadap Casey. Nah, dakwaan ketiga adalah transportasi untuk melakukan prostitusi terhadap Casey. Nah, dakwaan ini itu maksudnya P. Diddy dituduh membawa Casey untuk kegiatan yang nggak senonoh gitu. Dakwaan yang keempat, P. Diddy dituduh melakukan perdagangan terhadap perempuan dengan kekerasan, penipuan, dan paksaan terhadap Jane. Nah, dan dakwaan yang terakhir adalah transportasi untuk terlibat di dalam prostitusi terhadap Jane. Dan semua dakwaan itu didasarkan pada kesaksian dari Casey dan Jane, yang juga dikuatkan kesaksiannya oleh para saksi yang hadir di dalam persidangan. Namun geng, pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 kemarin ya, di pengadilan New York, P. Diddy ini mendengar putusan yang diberikan oleh juri yang terdiri dari 8 pria dan 4 wanita. Putusan inilah yang akan menentukan apakah P. Diddy bersalah atau enggak. Gak ada yang menyangka kalau putusan dari juri itu ternyata di luar prediksi banyak orang. Karena geng, ternyata P. Diddy dinyatakan gak bersalah atas tuduhan pemerasan dan perdagangan perempuan tadi, sehingga juri hanya memutuskan kalau P. Diddy cuma bersalah atas 2 tuduhan terkait transportasi untuk melakukan prostitusi terhadap Casey dan juga Jane, yang akan dikenakan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Sebelum putusan ini diberikan, jaksa penuntut umum menuduh P. Diddy memimpin sebuah kelompok kriminal selama bertahun-tahun yang melakukan berbagai pelanggaran serius seperti kerja paksa, distribusi narkoba, dan pemalsuan. Nah, tapi geng, ya, jurinya menilai bahwa tuduhan itu nggak cukup kuat untuk mendukung dakwaan pemerasan dan bagi juri, jaksa tidak memenuhi standar pembuktian yang diperlukan untuk tuduhan yang lebih berat seperti pemerasan dan perdagangan seks tadi. Nah, mendengar putusan juri yang meringankan dia, P. Diddy tampak tersenyum dan menunjukkan ekspresi lega. Gila ya. Money talk, ya, duit berbicara. Dan dia kemudian menyampaikan terima kasih kepada tim pengacaranya yang sudah berjuang keras selama persidangan, serta kepada para juri atau para hakim atas keputusan yang sudah diambil. Nah, meskipun terbebas dari tuduhan paling serius yang bisa menjeratnya dengan hukum yang berat, P. Diddy saat ini harus menghadapi konsekuensi dari vonis bersalah atas 2 tuduhan prostitusi. Fansnya P. Diddy merayakan keputusan juri tersebut dengan berkumpul di depan pengadilan federal Manhattan, New York City, dan perayaan yang dilakukan oleh para fansnya ini ya agak aneh karena mereka malah melumuri tubuh mereka menggunakan baby oil. Apa sih? Gue gak yakin ini fans sih, kayak bayaran gak sih? Ya kan? Dan video dari para penggemarnya ini rame banget di sosial media, geng. Aksi yang dilakukan oleh para fansnya ini merujuk kepada tuduhan P. Diddy yang disebut-sebut menggunakan baby oil selama freak off. Dan sementara itu, banyak pihak yang menyayangkan putusan dari juri, hakim, karena ya merasa kalau bukti-buktinya itu udah kuat, tapi kenapa P. Diddy cuma dikenakan dakwaan prostitusi aja? Dirasa nggak adil banget, dan ini sangat membahayakan bagi para korban, karena suatu hari orang seperti P. Diddy yang punya power, punya uang banyak, punya fame, bisa aja ngebalikin keadaan. Ketika keputusan juri, keputusan hakim keluar, pengacara P. Diddy sempat meminta jaminan terhadap dirinya dia, ya, agar P. Diddy tidak ditahan lagi. Namun hakim yang bernama Aran Subramanian itu menolak permintaan tersebut, sehingga sampai saat ini P. Diddy masih ditahan di dalam penjara. Alasannya ya karena P. Diddy beresiko membahayakan orang lain kalau dibebaskan dengan jaminan, dan putusan itu membuat P. Diddy tetap mendekam di dalam penjara selama 3 bulan ke depan. Masa tahanan itu berujung pada jadwal sidang putusan hukum untuk P. Diddy yang akan dilangsungkan tanggal 3 Oktober 2025 nanti. Hakim juga menyinggung sikap dan keberadaan P. Diddy yang membuat kekerasan di dalam penjara, sehingga dia memperingatkan bahwa pengadilan bisa bertanggung jawab atas semua kejadian di dalam penjara. Nah, selain itu ya, hakim juga sempat membaca surat dari jaksa serta kuasa hukum P. Diddy mengenai usulan permintaan bebas dengan uang jaminan sebesar $1 juta Amerika dan larangan perjalanan ke wilayah tertentu yang ada di Florida, California, New York, sampai dengan New Jersey. Kemudian, P. Diddy ini juga menyerahkan paspornya dia serta melakukan tes narkoboy. Tapi pada akhirnya hakim tetap menolak jaminan tersebut. Dan kabarnya juga nih geng, putusan juri ya terhadap P. Diddy disambut meriah oleh napi lain yang ditahan bersama dia. Napi-napi lain ini senang atas putusan juri ini dikarenakan melihat pembebasan P. Diddy terhadap 3 tuduhannya sebagai simbol harapan juga bagi mereka. Nah, itu geng. Untuk sementara itu dulu update dari kasusnya P. Diddy. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya lagi, gue bakal membahas di video lainnya. Gimana geng menurut kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.